Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulih nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kami hormati para ustadz dan ustadzah semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini mari kita untuk tetap menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalan aja nanti live Facebook ini. Mari kita untuk tetap menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala dosa-dosa kita berkah bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa kita aturkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari atau mengambil hikmah pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Dalam salah satu tafsir jelaskan makna as-sabr di sini adalah innahu as-shaum. Jadi makna sabar di sini adalah maknanya puasa. Artinya apa ya? Allah meminta kepada kita, minta pertolonganlah kalian kepadaku dengan cara berpuasa dan juga dengan cara mengerjakan sholat. Jadi puasa yang kita lakukan ini diantara salah satu wasilah kita untuk memohon pertolongan kepada Allah. Artinya apa? Ketika kita memiliki suatu permasalahan, suatu hal, ya salah satu wasilahnya adalah dengan cara berpuasa untuk sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan dengan beberapa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saling berkaitan. Yang pertama dari riwayat dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu adalah separuh kesabaran. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda, as-sabru nisful imani. Adapun kesabaran itu adalah separuh keimanan. Ini kan saling berkaitan. Puasa itu separuh dari kesabaran, sedangkan kesabaran itu separuh dari iman, ya. Artinya apa? Al-muradu bis-sabri al-amalu bimuqtadal yaqini, idzil yaqinu ma'rifatun annal ma'siyata dharratun wat ta'ata nafi'atun. Jadi maksud dari sabar ini adalah kita melakukan suatu perbuatan itu bermodalkan dengan yakin, percaya. Jadi kita ini bisa puasa
apa namanya, mulai apa namanya subuh sampai maghrib ya, itu kan tidak mungkin kita bisa melakukannya kecuali dengan kesabaran ya. Jadi jenengan bisa puasa ini nggak mungkin bisa kecuali kita bisa sabar. Ono degan masih apa menarik koyo opo kan gitu ya. Tapi kita bisa menahan dan kita bisa sabar. Nggak mungkin kita ini bisa puasa itu kecuali dengan apa namanya punya sikap sabar ya. Kemarin saya pas servis sepeda di Basuki Rahmat ya, jam 1 zuhur itu ono wong ngewemol mangan bakso, enak rasanya, panas-panas mana itu ya. Nah itu kan kita ya koyo aneh tertarik kan kita, tapi kita apa karena ini perintah Allah ya, kita yakin dengan apa namanya pahalanya Allah, sehingga kita apa namanya bisa puasa ini karena kita punya sikap sabar ya. Nah jadi ya sabar itu adalah apa namanya adanya keyakinan, adanya iman ya, bahwasanya apa namanya perilaku kemaksiatan itu akan mencelakakan, sedangkan ketaatan itu adalah suatu yang bermanfaat. Nah itu maksud dari apa namanya keyakinan ya. Sabar itu adalah yakin. Yakin apa? Yaitu bahwasanya segala sesuatu kemaksiatan itu adalah apa? Sesuatu yang berbahaya ya, yang mendatangkan siksa, sedangkan ketaatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat yang akan mendatangkan pahala. Wala yumkinu tarkul ma'siyah wal muwadhabah 'ala ta'ah illa bisabri. Nah ini tadi, tidak mungkin seseorang itu bisa meninggalkan maksiat dan bisa berusaha untuk menjalankan ketaatan kecuali dengan sabar. Fakana sabru nisful iman. Oleh karena itu sabar itu adalah sebagian dari iman ya. Jadi kita nggak mungkin bisa meninggalkan maksiat, tidak mungkin bisa taat, tidak mungkin bisa puasa ini kecuali ada apa namanya, kecuali bisa dilakukan dengan sabar. Oleh karena itu kesabaran yang kita lakukan ini bagian dari rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Ramadan ini kita sering mendengar ya sabda Rasulullah yang mengatakan man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini juga menarik untuk kita kupas ya. Jadi kata kuncinya di sini adalah imanan wahtisaban. Jadi makna dari apa? Imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan secara imanan dan secara ikhtisaban ya, Allah mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Iman itu apa? Al-imanu huwas shadiq biwa'dillah. Jadi iman itu adalah kita ini percaya dengan apa namanya janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebagaimana Allah sampaikan bahwasanya apa? Orang yang berpuasa itu pahalanya wa ana ajzi bihi ya. Aku sendiri yang akan apa namanya membalasnya ya. Ini dijelaskan oleh Allah dalam sebuah hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala fi ma hakahu anhu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyampaikan kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa siyam. Segala suatu perbuatan kebaikan itu pahalanya Allah lipat gandakan mulai minimal 10 kebaikan sampai 700 kali lipat ya. Jadi setiap amal kebaikan kita itu Allah lipat gandakan minimal berapa? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat ya. Illa siyam, kecuali puasa.
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maka sesungguhnya puasa itu adalah li, untukku Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, nanti di akhir sesi akan kita lebih jelaskan lagi tentang hadis qudsi ini. Artinya apa? Jadi imanan di sini kita adalah yakin, ya, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menjalankan puasa pasti Allah berikan balasan atau pahala. Yang kedua, ihtisaban, ya. Apa itu makna ihtisaban? Wa huwal ikhlasu lillahi ta'ala, yaitu kita berpuasa ini ya dengan pasrah, ya, dengan dengan hati yang tadi sabar, ikhlas, ya. Nanti yang menyerahkan segala pahalanya, menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya gini, ikhlas itu hatiku plong gitu loh, gak gerundel, ya. Nanti kan ada orang puasa tuh gerundel, waduh rek poso, ya, riyoyo sik kurang 20 dino, ini yang gerundel itu ya, itu termasuk bagian dari sik suwe poso riyoyone sik suwe. Jadi ini ikhlasnya masih dipertanyakan, ya. Makanya orang-orang soleh itu, ya, dalam hadisan ada itu, seandainya manusia itu tahu betapa mulianya bulan Ramadan, pasti mereka akan pingin seluruh 1 tahun itu adalah bulan Ramadan gitu kan. Itu kalau orang-orang soleh. Kita kan waduh Ramadan poso. Nah ini kan berarti hati kita ini keikhlasannya perlu dilatih kembali. Di ikhlas itu hati itu plong, ya. Ramadan itu merasa enak nyaman, ya, tapi kok sih duh posone kapan teh yo gak mari-mari. Nah ini berarti ikhlasnya perlu dilatih kembali. Itu ya gampangan ikhlas itu enggak poso ini hati kita tidak grundel, ya. Ini makna apa? Imanan wahtisaban, ya. Nah ini tadi ada di hadisnya nih, ya, saya tulis di sini ternyata. Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumna wal barakata la tamannau an yakuna haulan kamilan." Seandainya manusia itu tahu, ya, apa yang ada di dalam Ramadan ini berupa kemuliaan dan keberkahan, pastilah manusia itu akan berharap seluruh bulan dalam 1 tahun itu adalah bulan Ramadan, ya. Sebagaimana sebuah hadis juga, seandainya manusia itu tahu, ya, pahala sholat berjamaah di shaf pertama, ya, itu pasti mereka akan rebutan, bahkan sampai sikut-sikutan, ya, gelut bahasanya, karena betapa agungnya berada di shaf pertama, ya. Baik. Kemudian beberapa kisah menarik, ya, tentang kemuliaan bulan Ramadan yang ini saya kutip di beberapa kitab, ya. Jadi diceritakan hukiya'an ba'di ahli ilm, ya, diceritakan oleh beberapa ulama. Kana indana rajulun ismuhu Muhammad wa kana la yusalli illa qita'an. Jadi ada salah seorang pemuda namanya Muhammad, ya. Dia ini tidak pernah sholat kecuali jarang, ya. Di si Muhammad ini sholatnya kadang-kadang, ya. Fa idza dakhala syahr Ramadan zayyana nafsahu bithiyabil fakhirati, ya. Zayyana nafsahu bithiyabil fakhirati wat tayyib wa yasumu wa yusalli wa yaqdi ma fatahu. Jadi ketika masuk bulan Ramadan, ya, si siapa tadi, Muhammad ini menghiasi dirinya dengan pakaian yang bagus, ya. Kemudian dia puasa, dia sholat dan mengqodoi semua sholat-sholatnya yang sudah ia tinggalkan, ya.
Jadi Muhammad ini awalnya jarang sholat, ya. Pokoknya sailingi, iling sholat, gak iling ya gak sholat. Kemudian ketika masuk Ramadan berubah total, ya. Dia menghiasi dirinya, ya, tuku klambi sing apik, ya. Kemudian dia puasa, kemudian sholat dan mengqodoi sholat-sholatnya yang sudah ia tinggalkan. Ya. Kemudian fakultu lahu fi dzalik, ya. Kemudian ulama tadi, ya, berkata kepadanya, kamu kok bisa, ya, berubah seperti ini, ya. Faqala, kemudian si pemuda tadi menjawab, hadza syahrut taubati warrahmati wal barakati. Ini adalah bulan ini adalah bulan taubat, bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh barokah. Asallahu an yatajawaza anni bifadli, ya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosaku, mengampuni kesalahan-kesalahanku sebab keutamaan bulan Ramadan. Nanti pas Ramadan tobat total, ya. Kemudian famata, dia meninggal pada bulan Ramadan tersebut, ya. Fara'aituhu fil manami faqultu lahu ma fa'alallahu bika. Kemudian sang ulama tadi bermimpi, ya, ketemu si pemuda tadi dalam mimpinya dan tanya, ma fa'alallahu bika, apa yang sudah Allah lakukan kepada engkau wahai pemuda? Qala ghafarallahu li ajli hurmati syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segala dosa-dosaku sebab diriku telah menghormati bulan Ramadan. Ya, ini kisah-kisah yang masyhur disampaikan oleh para ulama bahwasanya mereka yang benar-benar menghormati totalitas dalam bulan Ramadan, insya Allah Allah pasti akan memberikan ampunan kepada hamba yang demikian, ya. Kemudian juga ada kisah orang Majusi, ya. Orang Majusi itu menyembah api, betul ya? Ya, Majusi. Jadi suatu ketika orang Majusi ini melihat anaknya sedang makan di bulan Ramadan di depan orang-orang Muslim, ya. Jadi Majusi ini melihat anaknya sedang makan, ya, di depan orang-orang Muslim ketika bulan Ramadan, ya. Kemudian fadorobahu, anaknya tadi dipukul, ya, disenenilah, ya. Dia diingatkan, ya, dipukul, karena kemudian ngomong, lima la hafidta hurmatal muslimin fi Ramadan, ya. Mengapa engkau ini tidak bisa menghormati orang-orang muslim ketika puasa? Jadi dipukul tujuannya untuk mengingatkan, untuk menghormati orang-orang muslim ketika puasa, ya. Kemudian famata fi dzalikal usbu, ya. Si orang Majusi tadi itu ternyata meninggal pada minggu tersebut, ya. Fara'ahu alimul balad fin naumi wa huwa fil jannah, ya. Kemudian ada salah seorang ulama bermimpi bahwasanya dia itu ternyata ada di surga. Orang Majusi itu ternyata berada di surga. Faqala, kemudian si ulama tadi bertanya, alasta kunta majusiyan, bukankah engkau ini adalah orang Majusi, ya. Qala bala, ya memang benar. Walakin lamma hadarat wafati akramani Allahu bil Islam. Akan tetapi ketika aku akan meninggal, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepadaku dengan Islam, lihtirami syahri Ramadan, karena aku telah menghormati bulan Ramadan. Nah, ini kan bagian dari salah satu menghormati bulan Ramadan. Orang Majusi saja, ya, Allah berikan hidayah, ya, sehingga bisa memeluk agama Islam, ya. Nah, dua tadi kisah orang yang menghormati bulan Ramadan, ya. Ya, satu kisah lagi orang kebalikannya, orang yang tidak menghormati bulan Ramadan, ya. Jadi dikisahkan bahwasanya annahu yu'ta bisyabin yaumal qiyamah bakian
wal malaikatu yadribunahu wa yasuqunahu ilan nar. Jadi diceritakan ada seorang pemuda pada hari kiamat, ya, itu menangis dalam keadaan malaikat memukulinya dan menggiringnya ke neraka, ya. Nanti ada pemuda dalam dipukuli malaikat dan digiring ke neraka. Fayuqalu ma kana dzambu, ya. Kemudian dikatakan, dosanya apa pemuda ini kok sampai seperti itu? Fayaquluna, kemudian malaikat yang menyiksa tadi mengatakan, hadza rajulun adrakahu Ramadan fantahaka hurmata Ramadan wa asallahu ta'ala fihi, ya, fayuqalu suhqan lahu wa bu'dan. Nanti pemuda ini ketika memasuki bulan Ramadan, ia merusak kehormatan Ramadan, ya, dan dia bermaksiat kepada Allah, ya, di bulan Ramadan, sehingga dikatakan kepadanya suhqan lahu wa bu'dan, ya, jauhkanlah ia dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kita juga perlu waspada di bulan Ramadan ini, ya, kita kuatkan amalan ibadah kita, jangan sampai kita melakukan suatu kesalahan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kembali lagi tentang iman, ya. Jadi rukun iman itu ada berapa? Loh, ya, bisa poso-poso. Nah, rukun iman itu ada berapa? 6, ya. Tak badai, tak kasih tak komunikasi, tak ngantuk jenengan. Yang pertama iman kepada Allah, terus iman kepada malaikat, yang ketiga kitab, 4 rasul, 5 kiamat, yang 6 qada dan qadar, ya. Iman kepada Allah, kemudian malaikat, ya, malaikat yang wajib diimani ada 10, ya, mulai malaikat Jibril, Mikail, seterusnya sampai Malik, Ridwan. Yang ketiga iman kepada kitab, ya, 4 kitab yang Allah turunkan, mulai Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian iman kepada Rasul, ya, Nabi dan Rasul yang wajib diketahui ada 25, ya. Walaupun sejatinya Nabi dan Rasul itu banyak, ya. Nanti Allah itu memiliki 124.000 Nabi, ya. 124.000 Nabi. Kemudian Rasul itu ada 313 Rasul, ya. Kemudian iman kepada hari kiamat, kemudian terakhir iman kepada qada dan qadar, ya. Kemudian kalau rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ini yang penting. Jadi antara rukun iman dan Islam itu saling berkaitan, ya. Rukun Islam yang 5 ini, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, kemudian selanjutnya zakat, puasa, haji, ini juga saling berkaitan. Maksudnya apa? Misalnya ada orang itu sholat, kok dia belum syahadat, ya otomatis sholatnya ya tidak sah, ya muspro, ya sia-sia, ya. Nanti syaratnya harus syahadat dulu, sholat, baru sholatnya itu bisa sah, ya. Kemudian zakat. Sholat dan zakat dalam Al-Quran itu kan saling berkaitan. Di mana ada perintah sholat pasti gandeng dengan perintah zakat. Ini juga ada maknanya. Jadi sahabat Ibnu Abbas pernah nyampaikan, di Quran itu ada 3 ayat. Yang 3 ayat ini ada 2 perintah. Yang 2 perintah ini saling berkaitan. Tidak boleh ditinggal salah satu, harus dua-duanya dijalankan secara seimbang. Yang pertama wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, ya. Di mana ada perintah taat kepada Allah
pasti gandeng dengan taat kepada Rasulullah. Nah, kenapa? Ya nggak mungkin kita bisa taat kepada Allah tanpa bimbingan dari Rasulullah. Ya. Atau bisa dimaknai bahwasanya ada kewajiban, ada sunnah. Nggak mungkin kita ini melaksanakan kewajiban tok kemudian meninggalkan sunnah. Ya wajibnya dijalankan, sunnahnya berusaha untuk pelan-pelan dijalankan secara maksimal. Kemudian firman Allah yang kedua, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Laksanakan atau lakukanlah sholat serta tunaikanlah zakat. Bahkan di tafsirnya dijelaskan man yusolli walam man yusolli walam yuzaki lam yakbal minhu. Barang siapa sholat kemudian dia tidak zakat, maka pahala sholatnya tidak akan diterima atau ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Artinya apa? Man yashkurillah walam yashkurli walidayhi lam yakbal minhu. Barang siapa hanya bersyukur kepada Allah saja, tidak bersyukur kepada orang tua, maka pahala syukurnya kepada Allah tidak akan diterima. Artinya apa? Sebaik apapun ibadah kita, kok masih ada masalah dengan orang tua, ya ini berbahaya ya. Nanti pahala ibadah kita ini akan ditangguhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali ke mana? Sholat dan zakat tadinya. Jadi orang yang misalnya dia kaya raya, ya sugih, ya, kemudian dia ini mengeluarkan zakat, ya, tapi kok ternyata dia ini kok tidak sholat, ya maka pahala zakatnya ini akan ditangguhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kebalikannya, orang sholat, ya kaya raya, kemudian kok tidak zakat, ya padahal secara nisab dan haulnya sudah terpenuhi, ya maka otomatis pahala sholatnya juga akan ditangguhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi zakat ini ya kalau dibahas detail ya. Jadi intinya kan zakat itu kan dua ya, harus memenuhi nisab dan haul. Ya, haul itu sudah waktunya 1 tahun. Nisab itu secara jumlahnya sudah memenuhi ya, dan ada aturannya terkait harta, ternak, kemudian tanaman dan sebagainya. Jadi gampangannya gini, kalau harta itu dikiaskan dengan emas berapa? 85 gram ya. Nanti kalau misalnya harga emas sekarang itu 1 juta gampangannya ya, walaupun sudah lebih 1,2 atau 1,3, anggap saja 1 juta, otomatis kali 85 itu berapa? 85 juta ya. Jadi kalau misalnya jenengan punya 85 juta, itu 1 tahun mengendap ya, syaratnya 1 tahun ya, itu maka kita harus mengeluarkan berapa? 2,5% ya. Makanya dalam Islam itu ini bukan ngakali hukum ya. Jadi kalau pingin ya kita tidak sampai terkena zakat ya, maka harta itu harus terus diputar ya, harus terus diputar. Nanti nggak sampai mandek 1 tahun ya. Tapi agar tidak terkena zakat, ini tetap harus ada infak sunnahnya itu terus keluar ya. Ada cerita Imam Laith ya, Imam Laith itu sezaman dengan Imam Asy-Syafi'i di Mesir. Beliau kaya raya, Imam Laith itu. Tapi anehnya walaupun beliau kaya raya, setiap tahun nggak pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Hartanya terus diputer dan dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin ya. Sugih tapi nggak tahu zakatnya. Bukan dipendem ya, tapi memang hartanya untuk dibuat bisnis dan memang untuk diberikan disodakokan kepada orang-orang yang tidak mampu ya. Dan
Kalau gitu, kalau modelnya seperti itu boleh ya. Yang nggak boleh itu ngakali hukum gini. Misal ya, saya punya uang 100 juta ya. Saya ini bulan apa? Ramadan ya. Saya saat ini punya uang 100 juta Ramadan. Kemudian seharusnya Ramadan tahun depan itu kan saya harus keluar zakat. Betul ya? Kemudian bulan Rejab ya, bulan Rejab berarti kan 2 bulan mau Ramadan. Uang itu 100 juta itu tak kasihkan ke istri saya ya. Mi iki tak transfer 100 juta ya. Otomatis 100 juta itu masuk ke rekening istri saya, bukan jadi uang saya kan ya. Masuk Ramadan otomatis saya nggak kena zakat. Betul apa ora ya? Ini ngakali hukum sing gak oleh ini ya. Tapi secara hukum fikih boleh. Secara hukum fikih boleh, tapi yo koyane ambek Gusti Allah getem-getem malaikat kan itu ya. Rejab bisa ya, Rejab itu 100 juta milik siapa? Istri saya ya. Nah, apa namanya? Sadurunge Rejab tahun mana ya? Berarti apa? 2 bulan sebelum Rejab itu apa berarti? Lali misalnya mundur meneh, pokoknya 2 bulan sebelum Rejab, anggap baik Dzulhijjah gitu ya. 100 juta tadi dikasihkan ke saya lagi sampai saya. Iki 100 juta tak transfer ning rekening sampean mana. Sehingga ketika masuk Rejab itu apa namanya masih belum satu tahun. Wes gitu diputer terus ya. Ini asalnya ngakali hukum yang tidak boleh. Gitu ya. Walaupun secara fikih itu sah, tapi ya secara adab ya itu ya getem-getem ya, apa malah ikan itu ya. Jadi apa namanya, nah ini tidak untuk dicontoh ya, untuk sebagai pelajaran ya. Jadi tadi hati-hati, sholat dan zakat ini harus diperhatikan ya. Makanya apa namanya, kalau kita tidak apa namanya istilahnya tidak punya tabungan ya, tidak punya tabungan tetap ya, tas oleh 5 juta wis entek gawe nyumbang, kok nabung penting wis entek gawe keperluan lain. Kalau kita apa tidak punya harta yang tetap, berapa tadi 85 juta ya, tidak sampai terkena wajib zakat ya. Nah kemudian setelah zakat apa tadi? Puasa ya, sama ini juga berkaitan. Puasa kita akan sah diterima sama Allah ketika sholat kita sudah betul dan zakat kita sudah terpenuhi ya. Kok orang itu tidak pernah sholat tapi kok puasa ya, otomatis puasanya ini pahalanya akan ditangguhkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun Islam ini saling berkaitan ya, antara satu dan lainnya. Kalau apa namanya sholatnya sudah betul ya, zakatnya sudah dikeluarkan bagi yang kena wajib zakat ya, kemudian dia puasa, baru puasanya ini akan diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa rukun Islam yang kelima, yang terakhir adalah apa? Haji. Ini juga hati-hati. Sekarang ini lagi marak umroh murah-murahan, betul lah, maksudnya bukan murah-murah, maksudnya harganya itu jor-joran ya. Kemarin ada juga saya ditawari umroh untuk guru ngaji 15 juta. Menarik itu ya. Yang mau daftar nanti tak kasih kontak personnya ya. Umroh untuk guru ngaji apa namanya 15 juta ya. Itu kemarin, sementara yang saya tahu syaratnya yang pertama belum pernah umroh, dan yang kedua memang benar-benar tidak mampu dan sudah mengajar kurang lebih 5 tahun ya. Monggo barangkali jenengan kepingin nanti tak kasih kontak personnya, barangkali bisa ikut ya. Saya kayak sok melok karena sudah pernah umroh ya. Nah ada juga kemarin umroh itu apa, bayar 2 orang gratis 1 ya. Ini nggak promosi ya, nyampaikan aja ya. Nanti 64 juta 2 orang gratis satu orang juga ada. Nah yang perlu diwaspadai, sekarang orang itu lebih seneng umroh daripada daftar haji. Betul apa ora? Cik, jenengan tak tanya. Umroh itu kan sekarang kan 25 juta itu sudah bisa umroh, betul ya?
ketika jenengan punya uang 25 juta, ya, jenengan pilih berangkat umroh atau daftar haji? Ayo, ayo. Jenengan punya 25, ya. Daftar haji kan 25 juta kan, untuk dapat kuota kursi itu loh, ya, dapat nomor kuota haji itu kan syaratnya apa namanya, setor 25 juta, ya. Misalnya jenengan saat ini punya uang 25 juta, daftar haji yang harus nunggu berapa? 20 tahun lebih sekian, ya, atau berangkat umroh bulan depan sudah berangkat. Pilih yang mana jenengan? Ya, baik. Nah, ini yang apa namanya, edukasi masyarakat yang masih kurang, ya. Orang wis mikir wis berangkat umroh ae, sing penting isok delok Ka'bah, ya. Mumpung si ono kesempatan bisa melihat Ka'bah. Belum tentu nanti 20 tahun lagi diberikan apa namanya, kesehatan, umur isok delok Ka'bah. Itu kan logikanya manusia seperti itu. Nah, itu berarti ibadah bukan karena benar, tapi pingin ibadah karena nafsu. Hati-hati, ya. Jadi sekarang makna dari haji manis tato'a ilaihi sabila. Jadi kalau itu kan sosial budaya Indonesia. Kemarin cuma oleh guru kami ketika saya ngaji itu, orang wajib haji, orang kena kewajiban haji itu ketika dia sudah punya uang 25 juta, ya. Bisa pahami ya, jenengan kok duwe rezeki 25 juta, itu jenengan sudah kena wajib haji, harus segera ditunaikan untuk daftar haji. Bisa pahami ya, berarti jangan diremehkan ini, ya. Kok jenengan punya uang 25 juta digawe liyane, ya, berarti jenengan apa namanya, punya tanggungan kewajiban yang belum ditunaikan kepada Allah. Podo karo jenengan durung sholat, gitu. Bisa difahami nih, ya. Ini hati-hati, ya. Jadi kalau jenengan saat ini punya uang 25 juta, amin dulu, ya. Amin. Berarti jenengan apa namanya, sudah punya tanggungan kewajiban wajib haji. Walaupun itu hanya sekedar daftar untuk mendapatkan kuota haji. Jadi syarat awalnya itu dapat kuota tadi dulu, ya. Entah engkau berangkat sekian tahun lagi, itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami nih, ya. Bongkok itu kan 20 tahun sekian, itu kan hitungan logika apa namanya di Indonesia, ya. Bisa jadi itu nanti dipercepat atau bisa itu kan sudah urusannya negara, dan juga sudah yang penting kita sudah apa jenenge menggugurkan kewajiban, ya, untuk daftar haji, ya. Kok kita meninggal atau enggak, ya, itu sudah ujian kita di Indonesia seperti itu, ya. Bisa bukan oleh 25 juta kemudian daftar umroh, wah salah kaprah. Itu berarti kan mendahulukan ibadah sunnah daripada ibadah wajib, ya. Umroh itu kan sunnah kan, sing wajib kan hajinya itu. Lah, sambil berharap, ya, semoga habis daftar haji ngelengi maneh isok berangkat umroh. Ya, itu semoga seperti itu. Allah kan maha kaya, ya, tidak ada yang tidak mungkin apa namanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu, ya. Jadi apa namanya terkait tentang apa haji, aturannya seperti itu. Jangan sampai salah kaprah. Sekarang banyak sekali, ya, apa agen-agen umroh, ya, gak edukasi pokoknya oleh peserta buhiku wis daftar haji atau belum, yang penting orang itu bisa berangkat umroh, dapat apa namanya fee dan lain sebagainya. Tuh. Kemudian nah selanjutnya, jadi makna dari hadis apa qudsi tadi, ya, bahwa setiap kebaikan itu Allah lipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, ya. Jadi misalnya baca Quran, itu kan hasilnya jelas, ya. Orang yang baca Quran Allah lipat gandakan pahalanya
berapa? 10 kali lipat. Bikulli harfin mi'atu hasanah. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kemudian sholat berjamaah, ya, itu setiap pahalanya 27 derajat lebih baik, ya. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi. Sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, yaitu bisa ba'in wa ishrina darajat, 27 derajat lebih baik. Kemudian orang berinfak, ya, itu kan dalam Quran kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu benih yang kemudian tumbuh menjadi 7 cabang, masing-masing cabang tumbuh lagi 100 benih. Berarti kan 7 kali 100 700 kebaikan. Jadi makna hadisnya ini, ya. Jadi Allah melipat gandakan segala amal baik itu mulai 10 sampai berapa? 700, ya. Kecuali puasa. Karena puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, ya. Nah, menariknya dari hadis ini berkaitan dengan sabda Rasulullah yang lainnya, ya, berkaitan dengan Al-Qur'an, ya. Artinya apa? Untuk masalah puasa, Allah memberikan balasan yang tidak terbatas, ya. Gak ada angka-angkanya, ya. Allah sendiri yang akan membalasnya, ya. Artinya tidak ada batasan pahala. Ternyata tadi puasa adalah separuh kesabaran, dan ternyata orang yang memiliki sikap sabar itu pahalanya juga tidak terbatas, ya. Sebagaimana Allah sampaikan di surat Az-Zumar ayat 10. Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu Allah balas pahalanya bighairi hisab, tanpa batasan. Ya, ini kan nyambung. Orang sabar Allah berikan pahala tanpa batas. Puasa adalah sebagian dari kesabaran, ya. Otomatis puasa ini juga pahalanya tanpa batas, ya. Kenapa demikian? Ai al-kafuna 'anis syahawati nufusihim yuwaffalahumul ajr ma la yuhituhul 'ad wal husban. Jadi karena orang puasa itu mencegah dari segala keinginan hawa nafsu, ya, sehingga Allah memberikan balasan yang tidak terbatas, tidak terikat dengan angka, dan tidak terbatas sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna li, ya. Jadi fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, ya. Maksudnya apa? Innas sauma kafun wa imsakun wa huwa tarkul akli wa syurbi wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yushahidu la yarahu illallah azza wa jal fa innahu amalun fil batini bisabril mujarradi, ya. Jadi kenapa Allah menyampaikan bahwasanya puasa itu fa innahu li, puasa itu adalah untukku, ya. Karena puasa itu adalah menahan, ya, dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya, baik makan, minum dan sebagainya, dan itu adalah sifatnya sirrun, rahasia, ya. Yaitu perbuatan yang tampak, ya, yang tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi karena puasa itu yang tahu hanya kita dan Allah, betul kan, ya. Misalnya pas nang jeding ambek ngombean ya gak ngerti kan gitu, ya. Karena ono videone anak kecil wudu, ya, ditewelesi kopi ayam ambek ngombe-ngombe titik kan ya ngerti, ya. Karena puasa itu memang ya urusan kita sama Allah, tidak ada yang tahu orang itu puasa kecuali dirinya dan Allah, ya. Fa innahu amalun fil batin, yaitu
puasa ini adalah perbuatan ibadah yang sifatnya sir tersembunyi, ya, rahasia, dan tidak bisa dilakukan kecuali hanya dengan sabar saja, ya. Nanti kan karena hanya kita dan Allah, ya tidak mungkin bisa dilakukan hanya dengan sikap sabar, ya. Kemudian yang kedua di makna li ini, ya. Jadi makna li dari hadis tadi, fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untukku, ya. Yang pertama tadi karena puasa itu hanya diketahui oleh diri kita dan Allah, ya. Ibadah sir, ibadah yang sifatnya rahasia. Yang kedua, innahu qahhara li aduwillah fa inna wasilata syaiton asyahawati wa innama taqwa syahawat bil akli wasyurbi, ya. Jadi karena sesungguhnya puasa itu adalah menundukkan musuhnya Allah, ya. Jadi makna fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untukku. Artinya apa? Bahwasanya dengan puasa itu secara otomatis kita telah menundukkan musuhnya Allah. Maka sesungguhnya perantara setan itu adalah karena syahwat yang ada dalam diri kita, ya. Keinginan-keinginan macam-macam yang ada dalam diri kita. Maka sesungguhnya keinginan itu akan bertenaga, ya, dengan kita makan minum, ya. Dengan kalau makan minum kebutuhan perutnya tercukupi, itu akan memudahkan wasilah setan masuk dalam diri kita. Ya, dengan kita puasa ini secara otomatis telah menundukkan musuhnya Allah, yaitu setan, ya. Kemudian yang ketiga, lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, innasyaiton la yajri min ibni adam majrad dam fadayyaku majarihi bil ju'i, ya. Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya setan itu menggoda manusia itu melewati aliran darah manusia, ya. Fadayyaku majarihi bil ju'i, dan persempitlah aliran itu dengan lapar, ya. Jadi dengan puasa, dengan lapar itu secara otomatis adalah mempersempit aliran setan, ya, melalui darah manusia. Lidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, dawimi qar'i babil jannah, ya. Terus meneruslah mengetuk pintu surga, ya. Qalat bimadza, ya. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, dengan apa ya Rasulullah? Bil ju'i, dengan lapar. Jadi dengan puasa ini secara otomatis kita telah mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, mungkin itu ya sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Tadi ada titipan 2 pertanyaan, ya, yang bisa dapat hadiah, ya. 1 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan, ya. Baik, untuk laki-laki dulu Bun, ya. Pertanyaannya, boleh nyatet, bukan nyatet daliling, ya. Apa makna imanan dan ikhtisaban? Tuh, monggo Mas, ya. Kalau iman itu percaya kepada Allah, kalau ikhtisaban itu melakukannya secara ikhlas. Ya, baik. Ustaz siapa namanya? Hasan. Ustaz Hasan, ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Hasan, ya. Umroh, ya. Untuk yang ustadzah, ya, sebutkan makna penjelasan dari hadis, ya, tentang makna fa innahu li, bahwasanya puasa itu adalah untukku. Monggo silahkan. Nggih, ustazah yang belakang.
Yang pertama, dalam bahasanya Allah itu yang tahu yang akan membalas seberapa besar pahala tersebut. Satu lagi, maknali hanya untuk Allah saja. Kurang sempurna. Ada lagi. Sinten pundi? Oke, silakan Ustazah. Maknali yang pertama. Terus? Dengan puasa kita telah menundukkan setan. Baik, telah menundukkan setan. Baik, Ustazah sinten? Ilfia. Ya, baik. Yang kedua untuk Ustazah Ilfia. Ya. Baik, ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita akhiri, monggo. Ya. Oke, silakan Ustazah Taslimah. Iya. Misalnya kita tidak punya uang, tapi punya tanah, itu apa harus dijual? Apa harus dijual uang supaya kan tapi tanahnya bisa dipakai sama. Iya. Iya. Nyari ya. Rencananya tanahnya untuk apa itu? Warisan. Ya, warisan. Ya. Oke. Kalau bisa, kalau gini ya, kalau masih dalam berupa tanah, ya, kalau jika memungkinkan dijual, ya dijual, ya. Jika memungkinkan itu dijual, dijual itu lebih utama agar nanti jadi uang untuk bisa dibuat untuk daftar, ya. Seperti itu, kayaknya seperti itu, sih memungkinkan. Ya. Kalau masih dalam berupa tanah, kok gak payu-payu, belum kena wajib, ya, ya. Nggih, dijual, ya, dijual aja. Nggih. Monggo, ada lagi. Sampun, cekap. Oke, boleh nggih. Terus pas akhir ayat itu tidak berhenti seperti mau berhentinya akhir ayat, tapi tidak mengambil nafas. Terus cara bacanya itu yang nggak disambung. Itu boleh? Boleh, tidak apa-apa. Misalnya gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu maksudnya. Iya, seperti sakta. Tidak apa-apa, boleh, ya. Sing lagi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang enggak boleh. Berarti antara berhenti dan dai gak jelas, ya. Jadi kalau hanya sekedar nafasnya panjang, ayatnya pendek-pendek, berhenti tapi dengan sakta itu masih diperbolehkan, ya. Monggo, ada lagi. Nggih, sana. Apakah semua misalnya kalau itu kan berarti cuma sekali berarti ya? Oh ya, nggih. Ada dosa yang tidak diampuni biar kita tahu berarti kita harus berhati-hati tidak melakukan itu. Nah, baik, gini ya. Itu ini kalau dijelaskan memang detail ya. Ada perbuatan dosa itu kita meninggalkan ibadah wajib, ya. Misalnya kita pernah tidak sholat atau pernah tidak puasa, itu kan kalau kita pernah melakukan itu kan bagian dari dosa, betul ya? Ya. Jika perbuatan dosa itu sifatnya wajib, tidak sholat, tidak puasa, maka cara bertaubatnya agar diampuni sama Allah ya harus mengqadai sholat dan puasanya yang dulu pernah ditinggalkan, ya, baru sama Allah diampuni, ya. Kemudian dosa yang sifatnya itu dosa kita sama Allah, ya, mungkin pernah maksiat apakah, ya, atau pernah
Sehingga kemaksiatan yang hubungannya itu sama Allah, ya, itu yang memungkinkan untuk diampuni dosa-dosanya. Kalau dosa kesalahan yang sifatnya kepada manusia, ya otomatis ya harus minta maaf dulu kepada yang bersangkutan, ya. Pernah ngerasani mungkin, ya, pernah ngelokno, pernah menyakiti, pernah maido dan sebagainya, ya maka harus minta maaf dulu kepada orang yang bersangkutan. Jadi tidak semua dosa dipukul rata, ya. Ini sifatnya dosa yang hubungannya dengan Allah. Ya, tadi misalnya hubungan dengan Allah, pernah minum khamr mungkin, ya, atau makan sesuatu yang dilarang sama Allah, yaitu dosa-dosa yang sifatnya dengan Allah ini yang memungkinkan untuk bisa diampuni. Itu ya. Ada lagi? Sampun? Cukup ya? Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.